Temanya hari ini tentang kepahitan ya. Jadi saya percaya bahwa ya memang ini satu tema yang sangat penting ya bagi setiap kita. Saya mau tanya dulu, masih ada yang kepahitan hari ini? Ya. Kalau sudah tidak ada ya sudah, nggak usah khotbah aja ya. Karena sudah nggak ada yang kepahitan kan. Tapi kan yang namanya hidup ini terus berjalan, dan di dalam perjalanan itu kita juga pasti akan mengalami. Kita sih nggak mau ya mengalami namanya kepahitan ya. Siapa sih yang mau? Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka kita juga kan nggak bisa menolak kan. Itulah hidup kan. Kita pengen yang baik, kita pengen yang manis-manis saja. Tapi kalau yang pahit terjadi itu kan ya luar biasa ya. Karena yang pahit itu biasanya datang dari orang-orang yang terdekat. Kita nggak mungkin kepahitan sama sopir angkot kan. Saya nggak pernah layani ibu-ibu, Bu, saya itu kepahitan Bu sama sopir angkot Bu, atau saya kepahitan sama tukang sayur gitu ya. Nggak ada lah kita kepahitan. Kenapa? Karena sopir angkot, tukang sayur itu nggak punya hubungan yang dekat dengan kita. Walaupun kita ketemu tiap hari, tapi hubungan yang dekat itu sudah menyangkut ke jiwa, di mana ada perasaan yang terbawa, ada emosi yang terbawa dalam sebuah hubungan. Nah, itu yang biasanya menimbulkan kepahitan. Tapi inilah hidup ya, kita harus menang dari setiap kepahitan itu. Karena hidup ini sudah pahit, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Gak usah lagi dipahit-pahitin ya. Sudah hidup pahit, makan ya sayur pare, daun pepaya, minum kopi pahit gak pakai gula, udah gitu kepahitan lagi, maka semakin pahit. Jadi kita mau dengar apa kata firman Tuhan. Jadi kita baca bersama. Mari kita buka dalam Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 21 ya, pemazmur menulis begini ya. Mazmur 73 ayat 21 kita baca bersama. Ketika hatiku pahit ya, Mazmur 73 ayat 21. Kalau sudah ada kita baca sama-sama. 1 2 3. Ketika hatiku pahit, merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Rasanya aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ketika sesuatu yang pahit itu datang dalam hidup kita, itu pasti orang itu kalau pahit bukan hanya di hati terasa, nanti pinggangnya sakit. Ya, itu sudah otomatis loh. Ya, karena Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Sebaliknya hati yang pahit, hati yang pedih itu pasti racun, ya kan? Kalau hati yang gembira itu obat, berarti hati yang pahit itu kebalikannya adalah racun yang dapat membawa semua penyakit. Makanya ini pemazmur menulis begini, ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tidak ada guna kita menyimpan kepahitan, karena yang pertama kepahitan itu akan membawa penyakit dalam hidup kita. Bilang kanan kirimu, jangan pahit-pahit, nanti akan membawa penyakit. Ya, karena benar Alkitab bilang hati yang gembira obat yang manjur. Sebaliknya hati yang pahit adalah racun yang manjur untuk membawa kita cepat ya kepada penderitaan dan kebinasaan. Ini jelas loh, pemazmur bilang ketika hatiku merasa pahit, maka buah pinggangku itu menusuk-nusuk rasanya. Ya, iya Pak iya. Kalau hatimu gundah gulana, nanti ntar lagi sakit kepala. Ya enggak? Ya, sakit kepala, nanti yang punya asam lambung naik. Ya, yang nggak punya asam lambung maka segera datang asam lambung. Ya, itu nggak enak. Ya, makanya orang yang sakit asam lambung itu bermasalah dengan hati. Yang asam lambung nggak usah melihat saya begitu. Karena lambung itu tempat duduk pikiran dan perasaan. Jadi kalau engkau sakit lambung, ya berarti pikiran dan perasaanmu itu bermasalah, terutama hatimu.
Ya, jadi benar apa yang pemazmur bilang, ketika hatiku merasa sakit, maka buah pinggangku menusuk-nusuk, maka lambungku, asam lambungnya naik, maka aku nggak bisa tidur, maka aku sakit kepala, maka nyut-nyutan, maka semua penyakit mudah datang. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ya, mari kita sadari bahwa kepahitan itu membawa hal yang sangat merugikan buat kesehatan. Ya, percuma ibu minum vitamin, ya percuma mau kontrol lab tiap bulan sekali, percuma ke Singapura, ke Penang mau lakukan apa aja buat kesehatan. Kalau hatimu pahit, engkau sedang minum racun menuju pada kematian. Bilang amin. Banyak orang itu sibuk cek kolesterol, cek darah, ya semua dicek, rutin tiap bulan cek. Tapi tidak banyak yang ngecek hati. Sebenarnya yang terpenting itu adalah kita cek hati. Itu nomor satu yang harus kita cek. Jangan tiap bulan, tiap minggu. Bilang amin. Ya kalau saya tiap hari sebelum tidur saya cek hati saya. Tuhan, hari ini saya ada jengkel sama siapa ya? Hari ini saya ada kepahitan sama siapa ya? Kalau saya ada marah hari ini, saya jengkel, saya mau beresin sebelum saya tidur. Tiba-tiba nanti Roh Kudus ingetin, ya kamu kan jengkel sama orang itu. Oh iya, orang itu memang jengkelin banget nih. Tapi dalam nama Yesus, aku melepaskan pengampunan, aku mau tidur nyenyak, udah aku mau lupa Tuhan, aku ampuni. Sudah selesai. Ya, penting kita cek hati, penting kita cek hidup. Ketika kepahitan ada, ya itu jangan cuma tiap bulan. Saudara saya itu lihat orang Kristen itu banyak cek gula darah, cek ini, kalau ketemu dia tanya, kamu kolesterolnya berapa, kamu ininya berapa, gula darahmu berapa, tekanan darahmu berapa. Tapi nggak ada yang tanya, gimana, udah cek hati belum? Karena semua itu bersumber dari hati. Ya, dan kepahitan itu menetap di dalam hati orang bodoh, kata firman Tuhan. Ya, amarah, kepahitan, kekecewaan itu menetap dalam hati orang bodoh. Tapi saya percaya hari ini ibu-ibu yang hadir ini bukan orang bodoh, tapi orang pintar. Amin. Biasa aja aminnya. Gak usah sambil dendam begitu. Kayaknya kok aminnya perlu pergumulan. Ya, jadi ya jangan mau jadi orang bodoh. Hidup ini berjalan. Ingat, semua peristiwa akan datang silih berganti. Dan kita tidak bisa menentukan, Tuhan hari ini aku cuma mau yang enak-enak saja yang datang. Gak bisa. Hari ini aku mau suamiku baik terus. Ya, hari ini aku mau suamiku ini terus. Ada banyak hal yang kadang-kadang memang ya itu harus terjadi. Saya tuh beberapa hari ini hati saya gak terganggu sama suami saya. Kenapa Bapak Ibu? Kapan itu kita pergi ke Bandung. Tiba-tiba saya tuh lagi temenin anak-anak, saya pusing, saya tiba-tiba mual. Ya mungkin karena kecapean luar biasa. Jadi saya ajak suami saya, ayo kita duduk di situ aja ambil ngopi biar anak-anak itu yuk. Saya pusing tiba-tiba mual. Begitu duduk ya, saya bilang sama suami, itu tadi banyak banget loh yang nanya tentang Israel loh. Kamu jawab dulu aja ya. Ya saya tuh kadang juga tidak menyadari, kadang kita ini istri juga kebanyakan maunya, kebanyakan ininya. Terus akhirnya dia ambil handphone lah. Dia bantu jawabin, lagi gitu saya bilang, saya cariin kelapa muda dong. Aku tuh, baru saya suruh dia nulis itu Israel, saya udah bilang, saya cariin air kelapa muda dong. Biasanya kelapa muda itu menolong. Kalau saya minum kelapa muda itu udah enak. Jadi dia mungkin lagi serius, saya lihat kok dia nggak respon ya saya ngomong. Ya saya akhirnya berdiri, saya tinggalin dia dengan emosi. Ya saya pergi dalam hati saya, nih kok orang gak gubris ya, dia gak tahu apa sih, dia udah mau pingsan. Tapi kadang kita tuh juga alay lebay ya. Mungkin saya karena capek, jadi emosi saya juga tidak terkendali. Saya jadi sensi. Ya lalu saya pergi ninggalin dia, saya pergi cari kelapa muda. Saya keliling-keliling di sekitar situ, banyak jual makanan. Saya dari satu ke satu, udah gitu ketemu Jemaat Misbah lagi minta foto-foto lagi. Aduh, jadinya saya tuh ya lagi jengkel, lagi marah sama suami. Dalam hati saya jengkel sama Ibu Debbie, sialan Ibu. Aduh Ibu, saya diberkati
hati sama khotbah ibu dalam hatiku. Lu diberkati, aku dia lagi jekel. Terus akhirnya, Bu, boleh foto nggak? Satu foto, satu lagi datang. Ibu dibebasin ya, boleh foto nggak? Jadi saya itu hati perih, tapi muka harus tersenyum kan? Nggak gampang loh saudara. Oh iya, ayo foto. Iya, kadang-kadang aduh nggak enak juga ya. Akhirnya saya belilah, saya dapat, saya balik, saya duduk, saya diem. Marah kan? Karena hatinya udah jengkel kan? Hatinya udah pahit. Ya, kalau udah kayak begitu nanti iblis datang. Tuh kan, memang suamimu tuh gak sayang kamu. Alay lebay gak? Kadang-kadang perempuan itu alay sih ya, lebay ya. Tapi kalau sudah enakan baru saya mikir. Itu kan sebenarnya perkara kecil dan suami saya itu tidak biasanya seperti itu ya. Karena memang saya lagi suruh dia gini, lalu saya ngomong gini. Saya duduk, saya diem. Terus dia juga baru sadar, dari mana saya ada Islam Pemudanya? Ya memang ibu-ibu, laki-laki itu pakai logika, perempuan tuh pakai perasaan. Jadi kalau kita minta laki-laki mengerti perasaan kita, maka kita akan sakit hati. Itu nggak akan ketemu. Kita berantem dengan suami, kita nangis malam-malam. Dia tidur ngorok. Iya nggak? Terus ibu-ibu mau pahit, rugi nggak? Kita masih nangis nih. Lihat dia dalam hati berharap, dia rangkul saya dari belakang minta maaf gitu. Dan kita lagi nunggu ternyata dia tambah pahit nggak? Ya, dan ketika pagi kita bilang, tadi malam itu ya aku tuh marah loh, aku tuh jengkel loh, kenapa kamu ngorok? Dia bilang gini loh, saya ini kan udah malam ya, logikanya gini loh, kita tuh besok bangun pagi. Nanti kalau kita urusan marah nggak selesai, nanti kita bangun capek semua. Dipikir aja lah pakai logika. Jadi kita tidak akan pernah ketemu ibu dan bapak, suami. Ya kalau kita ini berantem, kita berharap suami mengerti perasaan kita. Udah jangan mimpi. Dan kita ngomong, kamu tuh loh, nggak ngerti loh perasaan saya. Dia bilang, gini aja ya saya, kita pikir pakai logika deh. Itu kemarin tuh masalahnya gini. Ini loh, kita harus mengerti perbedaannya. Apalagi dokter itu ngomong begini, perempuan itu kalau sudah di atas umur 50, itu hormon estrogennya menurun, tapi hormon testosteronnya naik, hormon keperkasaannya naik. Tapi hormon kefemininannya, hormon wanitanya turun. Ini benar. Jadi wanita di atas umur 50, 40 tahun ke atas itu lebih perkasa. Sebaliknya laki-laki di atas umur 50 tahun itu hormon testosteronnya turun. Tapi hormon estrogennya, hormon femininnya naik. Di atas umur 50, jangan heran kalau suamimu lebih alay lebay. Dan sementara kita ketukar. Gini aja deh, gak usah dipikirin kayak gitu, biasa aja, keles. Mungkin ibu-ibu yang sudah 50 tahun ke atas sudah melihat mungkin itu terjadi. Ya, suami itu kalau udah di atas 50 tahun, ya memang itu secara alamiah. Memang ya itu kayaknya keadilan Tuhan ya. Kalau laki-laki tambah perkasa, tua tambah perkasa itu makanya, tapi banyak yang menutupi itu dengan dia pura-pura semakin menjaga wibawa di umur-umur segitu. Akhirnya malah dia jadi sakit jiwa. Marah-marah tanpa karu-karuan, ya mau sok berkuasa, itu akan terjadi. Nah kita harus tahu. Jadi akan terjadi banyak kepahitan ketika kita tidak mengerti. Ya, dan saya itu cuma mikir, suami saya aja sekarang dia orang Solo. Kayaknya hormon estrogennya memang orang Solo itu tinggi dari dulu. Nah, saya ini dari Sulawesi, dari dulu udah perkasa. Jadi saya bayangkan kalau di atas 50 nanti, berapa tahun lagi, nah suami saya semakin feminin dan saya semakin perkasa. Tapi ada satu kuncinya, kita tetap di dalam firman Tuhan. Lalu singkat cerita tuh saya bawa itu masalah ya dari Bandung, akhirnya saya pahit hati. Akhirnya karena saya pahit hati, agak terganggu lah suasananya kan. Anak-anak juga bilang, Mami kenapa? Saya bilang, ya itu, ya
Makanya kamu tuh berdoa nanti biar dapat suami yang perhatian. Alay nggak sih? Padahal apa sih masalahnya itu cuma soal cari es kelapa muda. Dan itu nggak ada hubungannya dengan. Akhirnya seharian itu terganggu. Lalu saya pulang ya, malam juga saya tidak beresin hati. Lalu tiba-tiba Roh Kudus tuh tegur saya, kamu tuh sakit jiwa ya. Saya pikir-pikir iya ya, kenapa saya jadi begini ya? Ya udah setelah itu ya suami saya biasanya bangun pagi, saya siapin buah, saya potongin buah. Dia tanya, ini buahnya mana ya? Saya bilang, ya bisa urus diri sendiri-sendiri kan. Tapi saya pikir-pikir saya ini kenapa ya begini ya? Itu kan nggak benar. Ketika ada firman Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi sesuatu yang bertentangan gitu loh. Di dalam hati saya itu ada firman yang bicara itu nggak benar. Dan saya harus berusaha menundukkan nih emosi saya. Apa saya pikir-pikir, apa saya ini pramenopause? Udah mau 50, apa saya jadi begini, sakit jiwa, kelainan hormon. Tapi di sini dikatakan, makanya pemazmur itu bilang begini, waktu hatiku itu merasa pahit, ya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk, aku nih dungu, tidak mengerti, seperti hewan di dekatmu. Orang itu kalau dikuasai oleh kepahitan, amarah, ya kita ini dungu kan, bodoh, ya, seperti hewan yang tidak mengerti, nggak punya hikmat. Tapi pemazmur bilang, aku nih dungu seperti hewan di dekatmu. Perhatikan ayat yang berikutnya, 23, dia bilang apa? Ayat 23 berkata, tetapi apa? Aku tetap apa? Di dekatmu, dan engkau memegang tangan kananku. Kepahitan boleh datang, kekecewaan boleh datang, tapi pastikan engkau mau tetap dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kau melarikan diri dari Tuhan. Apalagi curhat, konseling sama orang yang tidak takut Tuhan. Ketemu teman yang salah, kau curhat, ya udahlah, daripada lu juga stres, ayo kita ngafe-ngafe lah, kita shopping lah, kita ya happy aja, tinggalin tuh suami lu. Hati-hati loh ibu-ibu. Ya hati-hati engkau mempercayakan rahasiamu. Saya lebih suka ketika saya sedang bergumul dengan perasaan sendiri, saya lebih suka saya bergumam dengan hati saya sendiri. Dan memang hati nurani kita itu adalah tempat pertimbangan yang paling adil. Orang menilai kita belum tentu adil, tapi hati nurani ini kan gak bisa bohong. Ketika saya bilang, tapi kan suami saya itu gak gini, hati nurani saya bilang, ya enggak lah, kecuali suamimu itu selingkuh, aduh please banget ya, lu tuh alay lebay. Makanya Alkitab berkata, pemazmur bilang, hati nuraniku itu mengajari aku. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati nurani manusia. Siapa yang mengajari kita? Hati nurani kita. Saya yakin kalau kita tuh dekat dengan Tuhan, kita gak akan sejahtera kok. Kita pahit sedikit aja tuh Roh Kudus bicara. Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan kasih tahu tuh kamu gak bener loh, ngapain kamu kayak gitu? Ya firman tuh berkata, makanya pemazmur bilang, waktu aku pahit, hatiku pahit rasanya, tubuhku mulai sakit. Aku ini seperti orang dungu. Ya, aku ini seperti orang dungu yang, tetapi aku mau tetap di dekat Tuhan. Seburuk apapun keadaanmu, sepahit apapun pahitmu hari ini, putuskan untuk engkau tetap dekat dengan Tuhan. Itu yang akan menuntun kita ini bisa keluar dari segala perasaan emosi yang tidak menentu. Artinya apa? Ketika engkau sedang pahit, ya dengerin firman Tuhan. Putar lagu-lagu puji-pujian. Jangan ketika lagi pahit tuh banyak ibu-ibu di Sulawesi, bukan di sini. Ya. Ketika lagi pahit hati, putar lagu. Lagu apa yang didengar? Ya. Lagu-lagu, saya sering dengar tuh orang-orang di Sulawesi sana ya, saya nggak usah ngomong di sini aja lah, di Sulawesi lah ya tempat saya ya. Lagi pahit hati, putarnya lagu, sepanjang kita masih terus begini, takkan ada damai bersenandung, kemesraan antara kita berdua sesungguhnya hanya sandiwara saja. Jadi hatinya tambah pahit. Ya, udah kayak begitu saudara.
Ya dengerin lagu yang ayo apapun keadaanmu hari ini, sepahit apapun, pilihlah untuk engkau tetap dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa menentukan keadaan apa yang akan datang dalam hidup kita, tapi kita bisa menentukan dengan siapa kita mau dekat. Kita bisa menentukan bagaimana kita berespon. Tetap dengar firman, tetap dengar lagu puji-pujian. Nggak usah buru-buru curhat sama orang, nggak usah. Percuma. Ya, cari pendeta juga nggak usah. Ya, saudara cari saya juga, saya tidak bisa membantu. Saya kalau orang datang, Bu saya ini banyak masalah, saya bilang dengerin khotbah saya aja. Kamu cari tuh di YouTube banyak sekali. Nanti kamu dengar sesuatu. Malah khotbah saya menasihati kamu lebih daripada saya ngomong nih. Oh gitu ya Bu ya. Ya, tuh kita juga nggak bisa membantu. Dengerin aja firman. Saya satu kali, waktu saya pelayanan di Amerika, ada seorang ibu datang kepada saya, dia bilang, Bu Debbie, saya mau berterima kasih sama ibu. Kenapa? Khotbah-khotbah ibu itu memulihkan hidup saya. Jadi begini ceritanya Bu, suami saya selingkuh. Lalu dia benar-benar jatuh cinta sama selingkuhannya, dia tinggalkan saya dengan anak-anak. Saya pahit hati, saya sakit hati Bu. Ya, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, suami saya bilang enggak. Saya dapat perempuan ini, dia beda jauh sama kamu. Saya sudah memutuskan. Lalu suaminya menceraikan dia dan memilih pergi dengan perempuan itu. Dia pahit hati, dia kecewa. Waktu itu dia tidak memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Sebaliknya, dia cari tempat curhat, lalu dia ketemu dengan satu orang laki-laki. Laki-laki ini juga bersuami. Dan beristri. Saya hanya memuji saudara. Saya ini ngantuk atau tidak. Ternyata semuanya perhatian gitu ya. Fokus. Laki-laki ini juga beristri. Dia curhat sama laki-laki ini dan akhirnya ya orang tuh kalau udah curhat lawan jenis akhirnya pakai perasaan. Ya tadinya mau curhat akhirnya jadi TTM, teman tapi mesra. Lalu akhirnya singkat cerita dia jatuh dengan laki-laki ini dan dia hamil. Dia cerita sama saya hamil Bu. Saya tahu saya tidak mungkin menikah dengan dia karena dia punya istri. Dan saya tahu saya sudah berbuat dosa, lalu apa yang saya lakukan? Ya saya gugurin kandungan saya. Dan kami terlihat saudara ya, dari satu kepahitan yang tidak dibereskan, malah menjauh dari Tuhan, iblis pasang perangkap. Itulah cara setan menghancurkan. Dia kepahitan sama suaminya, dia curhat sama orang, ketemu laki-laki yang mungkin hanya membelah dia satu kali, ya, dan dia tidak menyadari itu perbuatan setan. Dia jatuh dalam persinahan, dari dosa satu dia masuk kepada dosa yang lebih besar. Dan akan datang apa yang namanya kutuk kalau nggak bertobat. Dia gugurkan kandungannya dan dia bilang, saya kan nggak mungkin menikah ya Bu, jadi saya gugurkan tapi kami tetap berhubungan. Sampai satu kali ada orang yang kirimin khotbah ibu ke saya. Lalu saya mulai dengar, karena saya nggak sejahtera hidup di dalam dosa Bu. Orang itu kalau bikin dosa sebenarnya dia nggak bakal sejahtera karena ada Roh Kudus. Makanya orang yang paling bahagia di dunia ini orang yang hidup dalam kekudusan. Bukan orang kaya. Mau kaya tuh aja kalau nggak hidup benar, nggak damai hatimu. Ya, rahasia kita ini hidup berbahagia, awet muda ibu-ibu, ya tetap cantik, ya bukan hanya perawatan. Jaga hidupmu dalam kekudusan dan kebenaran, sehingga hatimu itu bersih. Ya, dan akhirnya dia kan dituduh dosa, dia tertekan, dia menderita, dan akhirnya di saat dia sedang tertekan itu ada yang kirimin khotbah saya. Lalu dia dengerin khotbah saya, ya sampai satu saat dia temukan yang tentang akibat dosa tersembunyi. Lalu dia mendengar itu, dia nangis sama Tuhan, dia bertobat sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Setiap hari akhirnya dia memilih mendekatkan diri dengan Tuhan. Sekalipun dia sakit, tapi di sini dikatakan, tetapi aku mau tetap dekat dengan Engkau. Dia minta ampun sama Tuhan, dia bertobat, lalu dia dekat sama Tuhan. Firman itu mengubahkan hidupnya. Firman mengubahkan hatinya. Dia dengerin khotbah saya bilang, ya kamu jangan benci sama suamimu, berdoa untuk suamimu bisa bertobat. Dia mulai berlutut menangis untuk suaminya. Dia putuskan hubungan dengan selingkuhannya, lalu dia mulai menangis buat suaminya.
Bapak Ibu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia mulai berdoa buat suaminya, tiba-tiba satu saat suaminya datang kepada dia meminta maaf dan mengakui. Dia bilang, ya ternyata kamu lebih baik daripada perempuan itu. Memang di awal-awal biasanya terlihat ya pelakor itu lebih baik, karena ya dia manis kan, datang masih bulan promosi. Nanti juga kalau bulan promosinya habis, dia lebih gila dari istrimu. Saya bilang sama bapak-bapak ya. Lalu dia bilang, iya ternyata kamu lebih baik dari dia gini-gini, dan aku datang ke sini mau minta maaf. Aku mau kembali kepadamu dan anak-anak. Tapi dia bilang, saya kan nggak bisa sembunyiin dosa saya, Bu. Nanti kalau dia tahu bagaimana? Akhirnya saya berdoa, dia bilang, lalu saya bilang ke suami saya sudah lama mengampuni kamu. Dan saya bahkan sudah berdoa buat kamu hari-hari ini. Tapi saya juga mau mengaku, saya juga sudah melakukan dosa. Waktu kamu pergi ninggalin saya kepahitan, saya marah. Saya jatuh dengan seorang laki-laki. Dan saya hamil, tapi saya gugurkan kandungan itu. Dan sekarang saya ini bertobat. Hati saya dipenuhi oleh firman Tuhan. Saya sudah tinggalkan itu. Suaminya ternyata peluk dia. Dan suaminya bilang, saya juga minta maaf, ini semua terjadi karena saya. Tapi apapun keadaanmu, aku juga sudah berdosa. Ya, enggak apa-apa, itu cuma anak kecil, lihat saya aja. Jangan gagal fokus ya. Dia bilang, enggak apa, dia bilang itu semua karena saya juga sudah berdosa, saya tidak lebih benar dari kamu. Jadi hari ini saya memohon untuk kamu terima saya. Dan akhirnya mereka kembali rujuk, ya, dan anak-anak mereka juga dipulihkan, dia juga dipulihkan. Dia bilang, Ibu, terima kasih sekarang kami sudah kembali, dan setiap malam kami ikut mesbah doa. Kami membangun hubungan kami untuk dekat dengan Tuhan. Ibu-ibu, kenapa kita harus memilih sekalipun pahit, kita harus pilih tetap dekat dengan Tuhan? Itu loh, karena ketika orang memilih untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, bahkan keadaan yang sudah hancur pun Tuhan sanggup pulihkan kembali. Amin. Loh, kalau mau dipikirkan dia udah hancur babak belur kan? Benar-benar sudah rasanya tidak mungkin dipulihkan. Dia sudah dengan laki-laki lain, sudah hamil, sudah gugurin kandungan, tapi dia memilih untuk tetap dekat. Pemazmur berkata begini, sekalipun aku itu pahit, badanku udah sakit, semuanya rasanya tidak enak, aku dungu seperti binatang, aku tidak bisa memikirkan apa-apa. Orang itu kalau pahit bisa-bisa dungu, sehingga mengambil keputusan yang salah. Ya, sehingga dia akhirnya salah konseling lah, atau balas dendam. Banyak ibu-ibu yang balas dendam, suaminya selingkuh, dia balas juga dengan selingkuh. Itu kan dungu kan, lebih goblok dari binatang kan. Ya, jangan. Tetapi di sini dikatakan, pemazmur bilang, aku pahit tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Satu-satunya cara untuk kita ini melepaskan kepahitan adalah dengan kita ini tetap dekat dengan Tuhan. Saya pernah mengalami kepahitan yang sangat dalam, ya, dan saya tuh pahit tuh, justru saya tuh pahit saya pernah pahit banget sama pendeta. Ya, rasanya kalau saya lihat pendeta itu saya pengen pindah Islam lagi. Tapi saya bilang, Tuhan, saya jadi Kristen itu karena melihat Yesus, bukan lihat manusia. Saya kepahitan sama pendeta ini, Tuhan. Kok jahat, ada orang begini jahat. Karena saya merasa saya tidak salah. Tapi dia kok memperlakukan saya seperti, aduh, benar-benar saya dan suami diperlakukan dengan tidak benar, tidak adil. Lalu ketika kita tuh pahit, nggak enak loh. Kita mau senyum aja, akhirnya terbawa semua kan di dalam perasaan. Apalagi saya masak, ya saya ngulek cabai. Saya bayangkan mukanya dia itu diulekan. Wah, biasa kalau ngulek cabai 10 menit, nih 5 menit langsung hancur. Sampai biji-bijinya. Karena saya bayangkan mukanya dia di situ. Itu kepahitan mengendalikan emosi loh, ya, sampai terbawa pada kehendak dan perbuatan. Setiap hari kita nih, kalau orang pahit dengan orang jatuh cinta itu sama. Ya, tiap hari dia pikir,
Orang kalau jatuh cinta kan, aku mau makan, ingat kamu. Ya, aku mau minum, ingat kamu. Biar di toilet juga ingat. Kalau orang pahit juga begitu sama. Ya, aku mau makan, ingat dia. Karena itu sama-sama emosi, sama-sama mendalam. Tapi yang satu negatif, yang satu positif. Akhirnya saudara, saya nggak bisa doa, saya nggak bisa nyanyi. Biasanya saya kalau masak tuh sambil nyanyi, saya ini suka masak. Nih makanya ini korban minyak goreng nih kemarin. Ya, wajahnya kebalik dan tersiram ya. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Biar ini kata ibu tadi, ini wanita sejati ya Bu. Saya juga di dapur tiap hari saya masih masak kalau ada di Indonesia. Sampai anak-anak marah-marah. Mami tuh nggak usah masak. Kenapa? Program diet kita hancur. Suami saya udah marah. Saya please nggak usah masak. Ya aku ini mau diet, mau turunin badan. Jadi saya berapa hari ini udah nggak masak saudara ya. Karena saya juga mau diet. Akhirnya ya saya tuh kepahitan, saya marah, saya kecewa. Saya biasanya nyanyi, nggak bisa nyanyi. Orang tuh kalau di sini pahit, di mulut tuh nggak bisa. Bahkan cenderung juga yang keluar yang pahit. Ya, biar suami tanya apa, pasti pahit yang keluar, karena di sini pahit. Satu kali saya lagi masak, Tuhan tuh ngomong begini, hatimu tuh nggak beres. Sekarang kamu masuk kamar, kamu doa. Lalu akhirnya saya masuk kamar, saya doa. Saya bilang, Tuhan saya mau doa apa? Doakan pendeta itu lepaskan pengampunan. Saya bilang, nggak bisa. Tuhan suruh saya doa yang lain saya mau, tapi doakan itu orang tidak Tuhan. Lalu Tuhan tuh ngomong, firman-Ku berkata, kalau ada orang berbuat jahat pada kamu, ada orang menganiaya kamu, ya berkati orang itu, doakan orang itu, mintalah berkat. Lalu saya tanya, kenapa sih harus mendoakan orang jahat itu? Tuhan bilang, kamu doakan dia, bukan Tuhan hanya kebaikannya dia. Itu penawar racun kepahitan buat dirimu. Karena ketika racun itu masuk, ya kuncinya untuk melawan itu ya dengan kamu berdoa buat dia. Itu sebenarnya nggak dapatkan di psikiater manapun. Hanya firman Tuhan yang mengajarkan begitu. Jadi kamu berdoa untuk orang yang kamu pahitin bukan untuk kebaikan orang itu, justru untuk kebaikanmu. Lalu saya tuh mikir, iya Tuhan saya tahu firman berkata, tapi aku tidak bisa, orang ini jahat Tuhan. Dan lagian dia pendeta, kalau dia bukan pendeta, dia orang yang belum Kristen, itu ada ayatnya, saya tinggal ngomong, ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Masalahnya dia orang Kristen, dia hamba Tuhan. Ya saya harus merubah sedikit ayat. Ampuni dia Tuhan, karena dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu apa yang dia buat. Kan begitu toh. Jadi saya bilang, aduh berat. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak ada pilihan, lepaskan pengampunan. Saya nangis hari itu. Saya bilang, Tuhan, apa yang tidak sanggup aku lakukan karena keterbatasanku sebagai manusia, itu Engkau lah yang melakukan yang di dalamku. Aku mau Tuhan, tapi aku tidak mampu. Tiba-tiba saya dapat penglihatan. Saya berdiri di satu terowongan, dan terowongan itu bentuk badan saya. Tapi ada kelebihan kira-kira ya berapa senti di kanan kiri. Tapi bentuk kepala, badan itu ukuran saya. Di ujung terowongan itu ada sinar. Di dalam terowongan itu gelap. Tuhan bilang, kamu harus melewati terowongan itu sampai di luar. Di ujung itu ada kemuliaan yang menanti kamu. Terus Tuhan tuh kasih saya ayat di dalam terowongan itu, sebab lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang memilihnya. Tetapi sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan dan sedikit orang yang memilih untuk melaluinya. Saya dulu bayangkan ayat itu tuh jalan lebar sempit. Ternyata dalam penglihatan itu, ayat itu bicara tentang terowongan. Dan besar kecilnya itu sama dengan ukuran kita masing-masing. Setiap kita punya jalan yang sempit masing-masing. Tapi apakah kita memilih untuk melaluinya dengan hidup dalam ketaatan melakukan firman, atau kita pilih jalan yang lebar tapi kita binasa? Lalu saya tuh dapat ayat itu, Tuhan bilang ada kemuliaan loh yang menantimu kalau engkau mau. Saya nangis hari itu, saya bilang, Tuhan beri aku kekuatan, aku mau Tuhan, karena aku mau taat kepada Engkau. Lalu akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan, saya nangis di situ, saya berdoa, saya akhirnya bisa mengucapkan nama Dia. Di dalam doa saya tidak usah tanya namanya siapa. Jangan WA saya ya.
Saya akhirnya berhasil menyebut nama orang itu dan saya plong hari itu. Ada sesuatu yang lepas. Besoknya satu hari itu kan 24 jam. Iblis itu bayangkan mukanya dia sehari tadinya 35 kali dalam 24 jam. Berarti hampir setiap setengah jam dia muncul. Ya. Tapi sekarang ketika saya sudah melepaskan pengampunan, ya kemarin-kemarin waktu belum iblis bayangkan mukanya dia, orang ini jahat kan, saya bilang, jahat kapan lu mati. Ya itu orang pahit. Tapi waktu saya sudah melepaskan pengampunan, sama iblis tetap bawa dia sehari itu 35 kali. Tapi ketika iblis ingatin mukanya dia dan ngomong, orang tuh jahat ya, saya bilang, semua Tuhan izinkan terjadi. Aku melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Saya sebut namanya. Sehari 35 kali, 35 kali pun saya ucapkan namanya. Akhirnya mulai besok turun jadi 30 kali. Tapi saya tetap lakukan hal yang sama. Saya lepaskan pengampunan, aku tahu semua yang terjadi atas hidupku itu seizin Tuhan. Saya lepaskan pengampunan. Besok akhirnya tinggal 20 kali, tinggal 15 kali, tinggal terakhir ketika iblis mencoba memunculkan mukanya, saya udah bisa tersenyum. Saya bilang, terima kasih ya karena Engkau, aku belajar tentang pengampunan dan melepaskan kepahitan. Jadi semua yang sebenarnya Tuhan izinkan, kalau kita percaya bahwa kita ikut Tuhan, berarti kan semua hidup kita itu dalam kendali Tuhan kan. Dan kalau kita percaya semua dalam kendali Tuhan, berarti kan Tuhan izinkan itu terjadi kan. Saudara mau tahu kenapa pemazmur ini menuliskan ini? Coba kita lihat ayat Mazmur 73 ayat yang pertama. Karena ini yang saya sering temui ketika orang minta didoakan, dia tuh bilang gini, ya gimana saya mau mendoakan ya Bu, orang yang jahat sama saya itu sekarang Bu lagi happy-happy. Ada ibu datang sama saya ditipu orang 2M Bu. Saya bilang, lepaskan pengampunan Bu, uang gampang dicari, tapi sukacita damai sejahtera itu produk surga yang gak boleh hilang. Ibu tahu kenapa saya nggak bisa Bu, ya, untuk mengampuni dia. Kenapa saya nggak bisa doakan dia? Kenapa saya nggak bisa lepaskan kepahitan Bu? Saya tiap hari lihat dia di IG Bu. Iya Bu, ibu tahu gaya Bu, beli tas baru, shopping, jalan-jalan. Padahal itu uang saya dibawa lari Bu. Ya, akan membuat semakin engkau pahit. Di sini pemazmur itu bilang begini. Ya, ayat yang pertama Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual, aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaiankan kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir, mereka mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ya, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Kadang-kadang kita ini mau mengampuni orang, tapi kita lihat dia kok enak ya, udah jahat. Ya, saya tuh pernah berkata itu, Tuhan nih pendeta jahat, kenapa Tuhan nggak kasih kena serangan jantung ya? Itu saya pernah jahat, begitu juga hati saya loh. Saya manusia biasa. Ya, kenapa sih Tuhan nggak bikin dia kena stroke? Ini orang jahat loh Tuhan, jahat banget. Itu saya saudara. Ya, makanya Asaf ini pemazmur ini dia bilang, saya lihat mereka ya, mereka itu udah jahat, pembual-pembual, mereka membicarakan kecurangan dengan bangganya, mereka gemuk, sehat, kayaknya tidak ada kesusahan, mereka kayaknya enak-enak aja, ya itu kayaknya mereka begini. Ya, saya bilang Tuhan ini orang jahat, dia fitnah saya kanan kiri. Saya pelayanan kemana, dia telepon orang yang saya pelayanan, ini Debbie Basir itu begini. Itu jahat nggak saudara? Sampai saya pernah bilang, Tuhan, kenapa Tuhan nggak hukum dia? Kenapa Tuhan nggak kasih kena stroke atau serangan jantung? Tuhan tuh ngomong gini, kamu tahu apa yang dia alami sekarang itu lebih menyakitkan daripada dia kena stroke, karena dia melihat tanganku menyertai engkau.
Saya bilang terima kasih Tuhan. Ya tapi ya sudah lama saya melepaskan pengampunan. Ketika saya juga udah diangkat sama Tuhan, dia masih tetap membayang-bayangi saya. Aduh, rasanya kan mau terluka lagi. Tapi saya bilang enggak Tuhan, saya harus tetap melepaskan pengampunan, harus menang. Dan rasanya kok nggak ada matinya orang-orang ini. Ya, iya betul ya. Jadi Bapak Ibu kalau kamu lepas pengampunan, ya saya itu ya Bu, saya nggak bisa mengampuni Bu. Selingkuhannya suami saya, pamer-pamer foto di IG Bu. Dia mesra-mesraan, dia gini. Nggak usah kau lihat, blokir aja, amin. Tutup aja. Saya bilang sama ibu itu, Bu, daripada kau kepahitan sakit hati sebentar lagi juga tubuhmu sakit semua. Jangan kau lihat tiap hari. Memang orang yang jatuh cinta sama yang pahitan sama kan? Kita kalau jatuh cinta pengen lihat fotonya terus kan? Orang yang kepahitan sama, buka IG-nya, intip. Ini dia lagi ngapa ya? Kalau dia lagi terbaring di rumah sakit, kita ngomong mudah-mudahan cepat mati lu. Tapi kalau dia lagi kantor keluar negeri, kita jengkel. Ini orang kok ya masih hidup-hidup terus ya? Ini kok. Jangan Bapak Ibu. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, memang mereka kelihatannya muncul, tapi mereka berdiri di tempat yang licin. Berikan hak Tuhan untuk menghakimi. Jangan engkau ambil bagian itu. Apalagi karena kepahitan sekarang, saya sudah bebas, hati saya damai sejahtera. Dia mau ngapain aja, saya cuma ketawa. Kasihannya dia Tuhan ya, kenapa dia nggak bisa move on ya? Kenapa ya dia nggak bisa ini ya? Kenapa? Tapi saya tidak peduli. Yang penting hati saya di hadapan Tuhan itu udah beres. Ya, jadi ya ibu-ibu percayalah bahwa seringkali Tuhan itu mengizinkan yang pahit itu supaya kita tahu apa arti dari yang pahit itu, dan kita bisa mengalami sesuatu yang manis dari firman Tuhan. Sekalipun engkau mengalami yang pahit, saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, jangan pernah memilih untuk menjauh dari Tuhan, tapi pilihlah untuk tetap dekat dengan Tuhan. Waktu engkau pahit hati, dengar firman, dengar khotbah, dengar lagu-lagu pujian, bangun imanmu. Jangan engkau dengar lagu-lagu dunia yang akan menghancurkan. Kalau aku mati, kamu juga mati ya. Ngapain ya? Mending kita nyanyikan lagu pujian supaya hati kita ya terbangun, iman kita teruji ya, dan kita akan melihat bahwa Yesus sanggup ya menjawab doa-doa kita lebih daripada yang kita doakan, dan dia sanggup menjawab semua harapan-harapan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan